Gadis Penggembala Angsa. Alkisah, seorang ratu dan putrinya hidup bersama dalam sebuah istana nan megah di sebuah negeri. Sang putri berteman dengan seorang peri. Peri ini selalu menjaga sang putri. Suatu hari, ketika sang putri mencapai usia pernikahan, ia memutuskan untuk menemui pangeran dari negeri lain. Sang ratu memberi putrinya sekotak perhiasan untuk dibawa serta. Jika di perjalanan ada yang mengetahui kalau kau adalah seorang putri, hal buruk bisa saja terjadi padamu, anakku. Jadi, kau tak akan dikawal pengawal istana, namun ditemani oleh asistenku. Peri baik hati juga memberi hadiah pada putri. Ia memberi seekor kuda yang dapat berbicara bernama Falada. Hamba siap untuk berangkat, Tuan Putri. Ada satu hal lagi yang ingin kupersembahkan padamu, Tuan Putri. Peri baik hati memberi sebuah sapu tangan pada sang putri. Itu adalah sapu tangan ajaib, Tuan Putri. Bawalah selalu dan gunakan kala diperlukan. Putri mengucap selamat jalan lalu naik ke punggung Falada, sementara asistennya mengendarai seekor keledai. Berjam-jam kemudian, putri yang telah melakukan perjalanan melintasi hutan merasa sangat letih dan berhenti untuk beristirahat. Aduh, aku haus sekali. Kita membawa air. Bisa tolong ambilkan untukku? Si gadis asisten meminum sendiri air itu. Maaf Putri, tapi aku juga haus. Jadinya ku minum semua. Carilah air sendiri. Aku kan bukan pelayanmu. Putri terkejut melihat sikap tak sopan si asisten. Namun ia diam saja. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa waktu berlalu, Putri menghentikan perjalanan. Wahai asisten kerajaan, sudikah kiranya kau mengambilkan air untukku dari pancuran itu? Maaf ya Putri, sudah kubilang aku bukan pembantumu. Turun saja dari kudamu dan ambil sendiri airnya. Sang putri dan Falada saling memandang. Hamba mulai curiga dengan gadis asisten ini. Anda harus berhati-hati. Sang putri turun dari kudanya, berlutut lalu meminum air yang diraupnya dengan telapak tangan. Sapu tangan ajaib di kantungnya tiba-tiba berbicara. Hati-hati Tuan Putri, gadis asisten itu berbahaya. Namun ketika putri membungkuk untuk minum, sapu tangan ajaibnya terjatuh ke air. Ya ampun! Melihat sapu tangan ajaib mengambang terbawa air, si gadis asisten melihat sebuah kesempatan. Hilang sudah kekuatanmu. Sekarang aku yang beri perintah. Lakukan apa yang kukatakan. Sekarang, lepas gaunmu dan pakai bajuku. Jika kau cerita yang sebenarnya, akan kujebloskan kau ke penjara. Gadis asisten itu bukan hanya mengenakan gaun putri, ia juga menaiki kuda putri, Falada, dan mulai melanjutkan perjalanan. Sebaliknya, sang putri yang asli naik ke punggung keledai, perlahan mengikuti dari belakang. Setelah beberapa lama, mereka akhirnya tiba di istana pangeran. Ketika pangeran menyambut mereka, ia mengira si gadis asisten adalah seorang putri dan mempersilahkannya masuk. Namun ia juga memperhatikan gadis berpakaian pelayan, sang putri yang asli. Pangeranku, ia hanya seorang pelayan. Tak perlu ikut masuk ke istana bersama kita. Sebaiknya beri ia pekerjaan yang mengingatkannya akan posisinya sebagai pelayan. Pangeran menurutinya, lalu ia memperkenalkan putri dengan Conrad, si penjaga angsa. Dengan membantu Conrad, kau bisa menjadi penggembala angsa juga. Pangeranku, aku punya satu permintaan lagi. Dapatkah Anda ikat kuda pemarah itu? Dikunci rantai saja sekalian. Ia hampir menjatuhkanku tadi di perjalanan. Jadilah pangeran memanggil asistennya dan memerintahkannya untuk merantai kuda itu di gudang. Gadis asisten itu berusaha mempertahankan rahasia tipu muslihatnya dan memperdaya pangeran.
Sang putri bersedih dan menangis karena kudanya Falada harus dirantai. Ia segera menuju gudang untuk menjenguknya. Falada yang malang terlihat berdiri dengan kaki dirantai. Oh Falada, apa yang mereka lakukan padamu? Oh, jika Ibu Ratu mendengar hal ini, beliau pasti marah, Tuan Putri. Dengan sedih, sang putri meninggalkan kudanya Falada, lalu menggembalakan angsa di padang rumput bersama Conrad. Setelah beberapa saat, putri duduk di atas batu untuk beristirahat dan melepaskan jepit rambut emas yang menahan rambut indahnya. Begitu Conrad melihat jepit rambut berkilau itu, ia langsung mendekati rambut putri dan ingin mengambilnya. Jepit rambut emas! Aku kepingin jepit-jepit rambut emas ini! Aduh, lepaskan rambutku! Bertiuplah angin kencang, bertiuplah segera. Ambil topi Conrad dan bawa pergi. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dan menerbangkan topi di kepala Conrad. Setelah mengejarnya hingga perbukitan, Conrad akhirnya berhasil meraih topinya. Sang putri yang kembali mengikat rambutnya, menyembunyikan jepit-jepit emas itu. Setelah menggembalakan angsa bersama hingga sore hari, Conrad dan putri kembali ke istana. Conrad kemudian segera menghadap sang raja. Saya tak mau bekerja sama dengan orang asing itu. Mengapa, Conrad? Dia itu linglung, bicara dengan kudanya, menerbangkan topiku, dan mengolok-olok aku. Ia tak mau bekerja sama sekali. Mendengar itu, keraguan menyelimuti hati raja. Hari berikutnya, raja diam-diam membuntuti sang putri. Pertama-tama, putri menuju gudang dan mengobrol lagi dengan kudanya Falada yang dirantai. Melihat kuda itu berbicara, raja menjadi takjub. Ia lalu menuju padang rumput tempat Conrad dan putri menggembalakan angsa, lalu bersembunyi di semak-semak. Setelah beberapa lama, ia melihat jepit-jepit emas di rambut putri. Bertiuplah angin kencang, bertiuplah segera. Ambil topi Conrad dan bawa pergi. Setelah mengucap kata-kata itu, angin kencang datang dan menerbangkan topi itu kembali. Conrad berlari mengejar topinya ke perbukitan. Sementara itu, lagi-lagi putri menyembunyikan jepit-jepit emas itu di rambutnya. Melihat itu, raja terkejut dan diam-diam segera kembali ke istana. Malamnya, raja memanggil sang putri menghadap. Ia bertanya soal Falada yang bisa berbicara, jepit rambut emas, dan angin kencang. Saat itu juga, sang putri mulai menangis. Hamba tak bisa mengatakan yang sebenarnya, Yang Mulia, karena hamba bisa dipenjara. Jangan takut menceritakan yang sesungguhnya, gadis muda. Katakanlah. Sang putri menceritakan segala-galanya pada sang raja. Jadi, kau adalah putri yang sesungguhnya. Jangan takut, kau tak akan disakiti. Sekarang, bersiaplah sebagai seorang putri. Raja segera memanggil putranya, sang pangeran, dan menceritakan segalanya. Di malam yang sama, tanpa berkata sepatah kata pun pada putri palsu, pangeran menggelar pesta di istana. Putri yang asli duduk di sisi pangeran, sedangkan yang palsu pada sisi yang lain. Kecantikan sang putri begitu mempesona. Namun putri palsu tak mengenalinya. Siapa gadis itu? Apa yang dilakukannya di pesta ini? Di mana ia mendapatkan perhiasan berkilau dan gaun yang indah itu? Wahai bangsawan istana, aku punya cerita untuk kalian. Dengarkanlah aku. Raja mulai bercerita tentang yang terjadi pada putri seolah itu adalah cerita orang lain.
Pada akhir cerita, ia bertanya sebaiknya hukuman setimpal apa yang harus diberikan pada penipu tersebut. Hukuman terberat harus diberikan kepada pembohong itu, Yang Mulia. Kakinya harus dirantai dan ia harus dipenjara selamanya. Begitukah? Tapi dirimulah pembohongnya dalam cerita ini. Kau telah memilih hukumanmu sendiri. Prajurit, singkirkan pembohong ini dari hadapanku sekarang. Demikianlah si gadis asisten mendapat hukuman karena menghancurkan hidup sang putri dengan kebohongan. Pangeran melamar putri yang asli malam itu juga. Lalu putri dan pangeran menuju gudang untuk membebaskan Falada si kuda bicara. Kebenaran akhirnya terungkap, Tuan Putri. Jika Ibu Ratu melihat ini, beliau pasti menangis gembira. Putri dan pangeran memulai kehidupan baru mereka dan sangat berbahagia. Kini peri baik hati selalu menyertai mereka, melindungi dari segala kejahatan selamanya.